Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Hari ini kita akan mempelajari tentang perlindungan anak dari kekerasan secara utuh. Sebagai pembukaan video, mari kita simak kasus berikut ini. Pada tanggal 29 Maret 2024 tersebar di media sosial mengenai kekerasan pada anak selebgram yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini menyebabkan pengasuh yang berinisial IPS terancam 5 tahun penjara. Namun hal ini banyak sekali kontroversi yang terjadi. Mengapa? Karena hal yang dilakukan oleh pengasuhnya itu membuat sang anak trauma besar hingga masyarakat ataupun netizen di Indonesia ini sangat tidak setuju dengan 5 tahun penjara itu. Oleh sebab itu, mari kita bahas lebih dalam lagi dilihat dari perspektif perlindungan anak. Tahu gak sih teman-teman bahwa anak itu berperan sebagai aset, modal, dan juga investasi bagi keluarga dan juga bangsa. Oleh karena itu, hak asasi manusia terhadap anak harus dijamin oleh berbagai lapisan masyarakat, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Selain itu, perlindungan anak juga mengantisipasi kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka. Mengapa perlindungan anak sangatlah penting? Karena kita ingin anak-anak di sekitar kita mampu bisa berkembang secara holistik, baik itu secara fisik motorik, sosial, emosi, dan berbagai kemampuan lainnya. Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul Masalah Perlindungan Anak, diperlukan kepastian hukum dan juga pelaksanaannya secara konkret agar kasus kekerasan anak tidak bertambah setiap tahunnya. Nah, sebenarnya hal ini juga pernah dibahas di forum internasional yang meliputi peradilan, kesejahteraan anak, kemerdekaan dan eksploitasi anak, dan lain sebagainya. Pasal yang pertama yaitu Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Pasal 54 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Yang pertama, sosialisasi dari seluruh lembaga pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Nah, dalam hal ini, sosialisasi bisa diterapkan menggunakan berbagai metode seperti seminar, lokakarya, atau inisiatif dari para orang tua, guru, dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan perlindungan anak. Dalam hal ini, pemerintah sangat bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kebijakan perlindungan anak kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk pendidikan di sekolah. Yang ketiga, adanya sumber finansial berupa anggaran. Dalam hal ini, dana dapat digunakan untuk pelatihan guru, pengadaan sumber daya pembelajaran yang relevan, dan inisiatif lain yang mempromosikan perlindungan anak. Yang keempat atau yang terakhir, komitmen berbagai pihak dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, namun juga melibatkan seluruh elemen seperti orang tua, guru, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dapat ditingkatkan. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Akhirnya, dari video ini, Teman-teman dapat memahami arahan singkat tentang urgensi, pasal-pasal, dan cara mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!